Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com, dan tentunya masih bersama saya Rida Noprihati Soleha yang akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Dan tentunya kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bapak Syamsuri. Ya Bapak ya? Betul. Apa kabar Bapak pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Rida. Alhamdulillah sehat, ya. baik, sehat ya Bapak ya? Ya, alhamdulillah. Warga Kota Banjarbaru, Bapak Syamsuri ini adalah Komisi 2 di DPRD. Komisi 2 di DPRD Kota Banjarbaru. Wakil ya, Ketua. Wakil Ketua, iya. Bapak bisa dijelaskan sedikit tidak Pak? Di Komisi 2 ini sendiri, Bapak adanya bidang apa saja sih Pak? Oke, terima kasih Mbak Rida. Tuh, jadi Komisi 2 ini membidangi bidang ekonomi dan keuangan. Ya. Nah, mitra kerja kita di Kota Banjarbaru dalam hal ini adalah pertama BP2RD. Ini mitra kerja kita yang memang primadona lah. Bahasanya tuh ring 1. Ya. Kemudian ada mitra kerja kita yang lainnya Dinas Perdagangan. Kemudian ada juga DPMPTSP perizinan. Kemudian ada juga Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan. Nah, ini mitra-mitra kita kerja Komisi 2. Tetapi juga ada mitra kerja kita di dinas lain yang ada topoksinya Komisi 2. Dalam hal ini adalah bidang retribusi. Nah, kita ada di Dinas Perhubungan. Itu terkait dengan pengujian kendaraan bermotor. Di situ ada sektor retribusi. Nah, itu juga mitra kerja kita. Kemudian rumah sakit. Itu ada blutnya, termasuk puskesmas. Pokoknya semua dinas yang ada sektor bidang retribusi itu menjadi mitra kerja Komisi 2. Seperti itu. Jadi cukup banyak mitra kerjanya. Ya, baik. Bapak, tentang tema kita pada hari ini yaitu membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu Pak, terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya. Itu bisa dijelaskan sedikit tidak Pak? Apa sih itu Pak undang-undang tersebut? Baik, ini undang-undang yang sebenarnya menimbulkan kegelisahan bagi daerah. Jadi undang-undang HKPD ini hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, itu di dalamnya mengatur tentang hak keuangan pemerintah daerah, mengatur tentang pengawasan, kemudian juga mengatur tentang pembagian keuangan pusat dan daerah. Nah, di mana undang-undang ini lahir rohnya itu dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian lahir lagi undang-undang ini yang di dalamnya mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi kewenangan daerah memungut pajak dan memungut retribusi diatur di dalam undang-undang ini. Nah, salah satunya adalah undang-undang ini yang menurut saya membuat kegelisahan daerah itu antara lain ya di sektor pajak misalnya. Di situ ada pajak parkir. Nah, dulu pajak parkir daerah boleh menetapkan antara ring 10 sampai 30. Nah, dulu kita mengambil di angka 30% pajak parkir. Misalnya ada parkir di bandara, ada parkir di Kimo, ada parkir di Pasar Beuntung, Pasar Ulin Raya. Kita bisa memungut 30%. Tetapi dengan lahirnya undang-undang ini, maka di dalam undang tidak boleh lebih dari 10%. Nah, inilah yang membuat salah satu nanti di sektor pendapatan parkir akan menurun. Yang kami hitung-hitung kurang lebih 4 miliar di sektor parkir akan menurun perolehan kita di pajak parkir. Nah, kemudian yang lebih ekstrim lagi di undang-undang HKPD ini adalah mengatur tentang retribusi. Setelah kita coba pelajari, telaah undang-undang itu di mana ada turunan PP-nya. Nah, di PP itu disebutkan bahwa retribusi di sektor tertentu, contoh sektor PKB, pengujian kendaraan bermotor yang dikelola oleh Dishub ya, OPT Dishub, itu akan ditiadakan. Jadi kita tidak bisa lagi memungut retribusi di sektor PKB, pengujian kendaraan bermotor, itu hilang. Padahal jasa itu harus diberikan, pelayanan itu kepada masyarakat. Nah, itu menurut undang-undang yang baru ini tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, tera-tera ulang. Ini pengujian alat-alat timbang, baik di pom bensin, kemudian di timbangan gas misalnya, kemudian timbangan lain-lain ya, sampai ke pasar-pasar itu juga tidak boleh dipungut lagi menurut aturan undang-undang ini. Sehingga itu juga hilang potensi retribusi kita di sektor tera dan tera ulang. Kemudian ada lagi sektor yang cukup ekstrim juga, sektor retribusi menara BTS yang banyak di Kota Banjarbaru. Yang dulunya kita lumayan dapat hampir 400 sampai 500 juta per tahun. Nah, sekarang itu juga berpotensi hilang karena di situ juga tidak diatur.
Nah, kemudian ada lagi retribusi yang lain, tera ulang, kemudian uji kendaraan bermotor, kemudian ini BTS. Nah, kemudian ada sektor lain lagi, pajak kos. Nah, dulu pajak kos itu kita boleh memungut, kita yang ngatur daerah. Itu juga hilang. Nah, kalau dulu kita menetapkan 10 kamar kos, selebihnya bisa kita kenakan pajak kos-kosan yang masuk dalam kategori pajak hotel ya, pajak hotel dan kos-kosan dan sebagainya. Itu 10 kamar boleh kita memungut di perda yang lama. Nah, dengan undang-undang yang baru tidak boleh lagi, Mbak. Jadi hanya yang boleh dipungut hanya hotel, homestay, mungkin villa dan sebagainya, seperti itu. Untuk dampaknya sendiri Pak seperti apa nantinya Pak? Nah, dampaknya dari segi PAD ya, pendapatan asli daerah, kita sudah coba-coba mengkalkulasi, kita akan kehilangan pertama dari sektor parkir kurang lebih 4 miliar. Pengurangan perolehan pajak di sektor parkir. Kemudian pajak kos-kosan kita di angka 150 juta kurang lebihnya ya. Kemudian di sektor retribusi tadi ada retribusi BTS, retribusi ujian kendaraan bermotor, retribusi tera ulang. Itu kalau kita gabung sekitar 2M. Nah, kalau kita total keseluruhan, kita akan kehilangan kurang lebih 7M. Ya, di sektor pajak dan retribusi ini PAD yang kemungkinan potensinya berkurang, dan kita tadi saya sampaikan kegelisahan, sehingga kami dari Komisi 2 mencoba mencari option lain yang dimungkinkan untuk kita coba optimalisasi pendapatan kita di sektor lain. Bapak bisa sedikit dijelaskan tidak nih ke warga Kota Banjarbaru juga tentang undang-undang ini Pak, seperti apa? Ya, jadi undang-undang HKPD ini lahir, tadi saya sampaikan, lahir dari rohnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada undang-undang yang lain, Undang-Undang HKPD yang mengatur tentang pajak retribusi daerah. Nah, di situ kita melihat memang pemerintah pusat menginginkan, karena Cipta Kerja ini kan nuansanya kan, muaranya kan adalah kemudahan orang berinvestasi, ya. Artinya banyak orang yang berinvestasi di daerah diberi kemudahan-kemudahan, sehingga lahirlah yang namanya perizinan terpadu di pusat sana. Semua berbasis OSS, online single submission, itu undang-undang yang aturan yang diatur oleh pusat. Dan saat ini sudah kita jalankan di pemerintah Kota Banjarbaru di BMPTSP, perizinan berbasis online OSS itu. Nah, itu salah satu rohnya Undang-Undang Cipta Kerja itu, memudahkan iklim investasi. Tapi di sisi lain ini juga menimbulkan riak-riak di daerah. Contoh, kita membangun rumah, izinnya dulu kan kita melalui rekomendasi A, B, dan C, kemudian ada izin tetangga kiri kanan. Nah, sekarang dengan lahirnya undang-undang ini, Undang-Undang Cipta Kerja, yang di dalamnya juga ada mengatur tentang perizinan. Nah, di situ kemudahan itu oleh pusat diberikan, tetapi di daerah dampaknya orang mendirikan, contoh kejadian di Banjarbaru, ada orang membuka izin usaha jual minuman keras, izinnya dia lengkap berbasis OSS. Nah, ini daerah kecolongan. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu dievaluasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, kita juga berharap Undang-Undang HKP ini juga tidak memberikan dampak negatif kepada daerah. Nah, ini yang saya harap, Undang-Undang HKP ini betul-betul undang-undang yang berpihak ke daerah. Kita berharap seperti itu, agar daerah tidak kehilangan potensi pendapatan asli daerah. Seperti itu. Bapak, apakah saat ini ada melihat itu kesiapan dari pemerintah Kota Banjarbaru sendiri untuk menyikapi adanya undang-undang tersebut? Oke, jadi terkait dengan undang-undang HKPD ini, kami di Komisi 2 saat ini mendapat tugas dari kawan-kawan kita di Bapemperda DPRD Kota Banjarbaru, dan saat ini sedang berjalan proses pembuatan raperda tentang pajak dan retribusi daerah. Dan ini perintah dari Undang-Undang HKPD, karena Undang-Undang HKPD ini berlaku efektif pada awal tahun 2024. Nah, dengan sendirinya produk hukum terkait pajak retribusi produk lama itu akan tidak berlaku. Suka tidak suka pemerintah daerah harus menyiapkan payung hukum penggantinya. Jadi perda yang baru kita sedang susun saat ini, kebetulan ini ranah Komisi 2. Jadi kita sedang menyusun perda tentang pajak dan retribusi daerah, yang di dalamnya mengatur tadi turunan dari PP ya. Kita atur, memang ini kemarin sempat terkendala. Perda ini sudah kita bahas hampir 6 bulan.
terkendala karena PP-nya belum lahir. Iya. Nah sekarang PP itu sudah lahir, sudah resmi, dan itu menjadi payung hukum yang kita coba adopsi, kita terjemahkan di dalam Perda. Nah di dalam undang-undang Perda kita yang ada ini, kita tidak boleh keluar dari rule, dari aturan yang diatur di PP. Seperti tadi pajak parkir 10%. Nah, tetapi kami dari Komisi 2 mencoba menggali option PKB. Option PKB ini option pajak kendaraan bermotor yang dulu ranahnya ranah provinsi. Nah, sekarang ranah itu dibagi kewenangannya antara provinsi dan daerah. Tinggal bagaimana nanti antara pemerintah provinsi dan daerah berkolaborasi menerjemahkan dari undang-undang ini agar daerah ini juga dapat bagian dari pajak yang selama ini sudah kita dapatkan dari provinsi, itu bisa kita optimalkan, dan itu peluang. Yang kedua juga pajak tentang biaya balik nama kendaraan bermotor, BBNKB. Ini juga ada potensi. Nah, dua sektor ini harapan kita ini bisa menutupi pajak yang tadi kita ada pengurangan ya dari undang-undang HKPD maupun retribusi tadi. Nah, kita berharap ini yang bisa menutupi. Nah, kemudian kami Komisi 2 juga menyikapinya, dan ini sudah berjalan, Mbak. Terutama dari sisi pajak restoran dan hotel yang selama ini di Banjarbaru sudah berjalan baik, tapi akan kita coba lebih baik lagi ke depan. Karena ini dua sektor inilah yang bisa menutupi tadi sektor yang lain yang berkurang karena dampak HKPD. Dua sektor ini yang akan kita gali akan bisa menutupi pajak yang berkurang. Salah satu upayanya adalah memasang tipping box, alat perekam transaksi, baik di hotel maupun di restoran, termasuk KP-KP yang rame, itu kita pasangi alat. Pemerintah daerah sudah menyiapkan alat itu, bekerja sama dengan Bank Kasel. Tahun ini 300 unit alat itu akan terpasang, sehingga nanti jumlah yang terpasang itu kurang lebih 400 ya, yang sudah ada kan hampir 100. Itu yang merekam semua transaksi di daerah restoran, KP-KP yang rame, yang omsetnya di atas 10 juta, kemudian hotel-hotel, itu akan dipasang. Sehingga tidak ada lagi kebocoran-kebocoran perolehan pajak kita di sektor restoran maupun hotel. Itu yang kami berharap, itu yang bisa meminimalisir kebocoran. Sehingga pendapatan kita di sektor itu meningkat, sehingga bisa menutupi kekurangan tadi. Itu seperti itu polanya. Untuk tadi saya menarik sekali Pak, ada tipping box itu Pak. Ya, itu seperti apa sih Pak bentuknya Pak? Jadi tipping box ini alat perekam transaksi namanya. Iya. Jadi tipping box sebenarnya merek ya. Iya. Jadi itu alat itu direkam, dipasang, dia bentuknya kayak alat ya laptop gitu kecil ya. Jadi ada angka-angka ya seperti kita belanja di mall-mall itu. Iya. Itu akan merekam semua transaksi. Tetapi ini online, Mbak. Online. Jadi Pemko bisa melihat apakah rumah makan ini, restoran ini alatnya dihidupkan apa tidak. Nah, itu akan kelihatan. Oh, ini alat ini di rumah makan ini kok dimatikan. Nah, sehingga mereka akan kontak. Kenapa kok dimatikan? Iya. Oh, kan ada gangguan listrik dan sebagainya misalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau alat ini dimatikan, itu akan terekam di sana. Nah, seperti itu. Dan ini sudah terbukti kemarin ada rumah makan di tempat kita tidak sebut namanya. Alat itu tidak difungsikan. Sehingga di Pemko melihat, kemudian diberi teguran SP1, SP2 dan sebagainya. Akhirnya mereka sekarang sudah betul-betul menjalankan instruksi itu dari pemerintah. Karena kalau transaksi dimatikan kan, kita kan nggak bisa merekam transaksi. Nah, faktanya memang ada beberapa rumah makan yang masih bandel. Iya. Nah, kita berharap ini agar ditindaklanjuti, kalau perlu diberikan SP. Kalau dia tetap ngeyel, cabut izinnya, seperti itu. Jadi saat ini sudah terpasang ya Pak? Sudah terpasang dan sedang berjalan progresnya. Jadi kalau terpasang semua nanti jumlahnya kurang lebih 300, tahun 2023 ini akan jumlahnya ada 400 kurang lebih. Bapak, apa sih yang akan diuntungkan oleh Kota Banjarbaru sendiri terkait undang-undang HKPD ini Pak? Ya, sebenarnya kalau bicara untung, karena ini belum berjalan ya, kita belum bisa mengevaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi. Tetapi pada intinya pemerintah pusat memberikan pengurangan di sisi lain, tapi memberikan ruang di sisi lain. Nah, ruangnya itu tadi option PKB dan option BNPKB. Nah, sehingga pemerintah daerah harapan kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi, memberikan kesepakatan antara provinsi dan daerah. Karena kewenangan itu ada di undang-undang yang baru, sehingga daerah bisa menentukan
kebijakan terkait dengan option PKB dan BBNKB ini. Nah, kita berharap dengan option yang dibuka oleh pusat ini kita mendapatkan lebih dari sektor pendapatan di pajak kendaraan bermotor maupun pajak biaya balik nama. Kita berharap seperti itu, sehingga dana transfer provinsi ke daerah yang selama ini menjadi kewenangan provinsi itu bertambah nilainya ke daerah. Seperti itu kan, pajak itu kan diatur ya kewenangannya. Ada yang kewenangan pusat. Kewenangan pusat itu kan PPN, PPH contohnya ya. Itu contoh konkretnya yang saya ambil, misalnya PPN, PPH. Itu kewenangan pusat, termasuk biaya materai, kemudian biaya cukai dan sebagainya, itu pusat yang ambil. Termasuk hasil pajak bumi dari tambang, dari hasil laut, hasil hutan, itu semuanya masuk ke pusat. Kemudian ada yang diatur kewenangannya oleh pemerintah provinsi, pajak kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 3 dan seterusnya, itu diambil provinsi. Kemudian pajak air permukaan diambil provinsi. Kemudian pajak bahan galian bukan logam dan batuan itu diambil provinsi kewenangannya. Kemudian pajak cukai rokok, pajak rokok itu juga yang ambil provinsi. Tapi nanti kita dapat bagian namanya DBH, dana bagi hasil. Nah itu ada pengaturannya di undang-undang itu. Kita dapat hak berapa persen, pusat juga berapa memberi kita. Nah kita berharap dana-dana inilah yang nanti bisa menopang APBD kita, postur APBD kita. Karena yang namanya APBD itu memang harus ditopang oleh dana transfer pusat maupun dana transfer dari provinsi. Kalau kita hanya mengandalkan sektor PAD, kita tidak mampu. PAD kita hanya sekitar 300 miliar, sementara APBD kita 1,3 triliun. Maka kita perlu dana 1 triliun, berharap transfer dari pusat dan transfer dari provinsi. Dan itu memang hak daerah. Nah, ada yang namanya dana DAK, dana DAO, dan dana DID dan sebagainya. Seperti itu. Bapak, untuk progresnya sendiri Pak, dari pusat dan juga daerahnya seperti apa Pak? Nah selama ini kan dana transfer pusat itu kan semuanya dalam tanda kutip tidak ada angka yang pasti, yang fake ya. Misalnya Pak Jai waktu kita rapat Banggar, kira-kira berapa Pak dana transfer pusat tahun 2024 nanti? Tidak ada hal yang fake disebutkan, cuman diperkirakan kurang lebih di angka paling tinggi 1 T, paling rendah sekitar 800. Jadi di ring itulah kita dapat nanti dana transfer pusat antara 800 sampai 1 T. Ya, itu kurang lebih mungkin di angka 900 atau 850 miliar. Nah, kemudian dana transfer provinsi itu di angka 100 sampai kira-kira 200. Tidak lebih dari 200 tapi tidak kurang dari 100. Itu gambaran seperti itu. Dari tahun ke tahun seperti itu polanya. Nah kemudian kami di Komisi 2, saya sendiri mempertanyakan, kita kan sudah jadi ibu kota, beban kita kan lebih berat, beban sosial, beban lingkungan, beban lain-lain lagi, termasuk beban orang yang datang ke sini ada gula, ada semut ya, jadi ada multiplier effect yang kita terima, karena kita sudah berstatus ibu kota. Kita berharap dana transfer pusat ini akan lebih gitu loh. Saya tidak paham sektor mana yang nanti akan kita dapatkan karena kita sudah punya beban yang cukup berat menjadi ibu kota seperti itu. Iya. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu ya Pak ya podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak sudah mau berhadir. Sama-sama. Baik warga Kota Banjarbaru dan juga sekitarnya. Cukup sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube suratkabardigital.com. Saya Rida Noprihati Soleha. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.